Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tabrani, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah. Hadis tersebut berbunyi, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri." Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan lebih disukai oleh Allah daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hal itu lebih disukai Allah daripada jihad fisabilillah?" Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih menyukai itu kecuali apabila seseorang keluar dari rumah, maksudnya pergi jihad dengan nyawa dan seluruh hartanya, kemudian ia tidak kembali pulang. Artinya gugur di medan laga dan harta yang dia punya digunakan untuk kepentingan jihad. Ini menunjukkan bahwa betapa hari-hari 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah sangat utama. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sumpahnya, wal fajri, demi fajar, walayalin asr, dan 10 hari-hari awal bulan Dzulhijjah, wasab'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil, dan yang ganjil dan yang genap. Kalau mengikuti ayat itu dan demi yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ialah ketika dilaksanakan mulainya kurban. Kemudian kurban berlanjut pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Oleh karena itu pada tanggal-tanggal
10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah diharamkan berpuasa sunnah. Atau diharamkan orang melakukan puasa. Artinya harus berbuka. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di beberapa hari awal pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, hari-hari ini perlu kita tingkatkan hablum minallah dan hablum minannas. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah dan menjauhi larangan Allah adalah ibadah. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kualitasnya. Juga kita bisa berpuasa di dalamnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, stop puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13 haram berpuasa. Kita isi hari-hari itu dengan puasa. Terutama pada hari tanggal 9. Ialah hari Arafah. Ketika para jemaah haji berkumpul di Arafah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyagi Allah. Demikian juga kita memperbanyak zikir kepada Allah. Apakah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah, atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau membaca istighfar astaghfirullahaladzim dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga hari-hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah kita maksimalkan ibadah kita. Karena amal yang kita laksanakan lebih dicintai oleh Allah. Atau dengan lain perkataan, amal yang kita laksanakan sangat utama. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu tentu kita lebih banyak bersedekah. Lebih banyak sedekah. Atau kita lihat harta-harta kita yang kita simpan, misalnya deposito dan sebagainya. Apakah sudah sampai nisab? Dan apakah sudah sampai 1 tahun? Kalau sudah sampai nisab dan sudah sampai 1 tahun, maka zakat wajib dikeluarkan. Kalau tidak, akan menjadi problem ketika kita nanti di akhirat. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini kita isi dengan segenap peribadatan yang ada. Kalau kita biasa sholat, wajib
kita sempurnakan sholat wajib itu. Sholat wajib itu sendiri maupun ditambah dengan sholat tatawu, qobliyatan, dan ba'diyatan. Sekali lagi, dan sekali lagi, marilah kita jadikan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini tampak keistimewaannya bagi kita pribadi untuk beribadah kepada Allah. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannasnya kita minta maaf kepada rekan-rekan kita, pada keluarga kita terutama, kepada istri, kepada anak, kepada famili dan seterusnya. Atau kita bersedekah kepada mereka. Karena sedekah yang utama itu kita berikan kepada kerabat kita yang tidak punya, yang miskin, yang fakir. Fakir tidak punya penghasilan sama sekali. Miskin punya penghasilan tapi tidak cukup. Kita berikan kepada fakir dan miskin. Dan kalau kita mampu, kita berkorban. Walaupun dengan seekor kambing. Syukur kalau bisa seekor sapi. Kemudian dagingnya kita bagi-bagikan ke tetangga-tetangga. Apakah tetangga kita kaya, apakah tetangga kita tidak kaya, semuanya kita beri. Dan untuk daging kurban, hal tersebut tidak ada masalah. Karena bukan zakat. Kalau zakat, penerimanya tertentu. Tapi kalau daging kurban, penerimanya boleh siapa saja yang menjadi tetangga kita. Kemudian sambil kita mendoakan keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, dan seterusnya yang pergi haji, agar supaya selamat di jalan, selamat pulang pergi, dan selamat peribadatan hajinya. Ialah mendapatkan haji yang mabrur. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Kita doakan mereka. Bagi kita yang tidak atau belum atau tidak berkesempatan naik haji. Dan mudah-mudahan bagi kita yang tidak atau belum berkesempatan naik haji, bahkan yang sudah haji sekalipun, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan jalan sehingga kita bisa melakukan ibadah yang memang kita dambakan bersama. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan segala kekurangannya bisa dimaafkan. Mudah-mudahan ini merupakan satu amal, bahkan bisa menjadi amal jariyah. Ketika sebuah nasihat, sebuah konten ceramah didengarkan oleh orang dan dilaksanakan oleh orang, kemudian orang tersebut menyampaikan kepada orang lain dan seterusnya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu bentuk dari amal jariyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.